Bapak Ibu yang makan Allah, apa kata Imam Nutailah Sekandari? Ini pesan untuk kami, para mu'alim, untuk para kiai, juga pada para ikhwan, ya, para jamaah. Kalau suatu saat ada aib, ada keanehan di kawan-kawan kita, itu kita buka atau kita tutup. Ini biasanya kita sering ngomong begini, aku kasih tahu lo ini rahasia. Kalau dikasih tahu rahasia nggak? Itu pembatalan rahasia. Mohon maaf, kita kalau punya teman ember, mau nggak nyimpen rahasia ke dia? Nggak mau. Itu baru kita, itu sifat jalaliyah kita namanya. Kira-kira Allah Ta'ala maukah, ridhokah nyimpen rahasia ke kolbu yang ember, mau nggak? Jadi kenapa ada mursyid yang rahasianya banyak, ada mursyid yang rahasianya sedikit, bahkan nggak punya rahasia, bahkan nggak dipercaya lagi oleh Allah karena dia tidak mampu nyimpen rahasia. Allah nggak suka sama dia. Ntar kalau sama dia ember, sama dia diem aja. Akhirnya orang-orang seperti ini gak diberi sir oleh Allah, gak diberi rasa oleh Allah, tidak diberi khusyuk. Dulu Nabi Ibrahim itu setiap malam Isra. Nih di kitab ini, di syarah Imam Ibn Abbad. Nabi Ibrahim setiap malam Isra. Maka kalau ada orang nanya, secara ilmu hadis Nabi berapa kali Isra, Mi'raj? 5. Tapi secara ilmu hakikat Nabi Isra setiap sholat. Nabi Isra Mi'raj setiap sholat. Muncullah kaidah as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya mu'min. Sayyid bukan jabatan kerasulan. Jadi kalau Nabi sholat bisa masuk ke dalam alam sana, kita mestinya bisa begitu juga. Itu sebabnya, ini berat bagi para mursyid, berat. Kata Imam Sya'rani dalam Al-Anwar Al-Qudsiyah. Ya, apa kata beliau? Kalau ada mursyid ketemu mursyid yang dia tahu makomnya lebih tinggi, ma'rifatnya lebih dalam, ambil dari dia. Jadi murid kepadanya. Jadi nggak boleh stagnan berhenti di satu thariqah. Jadi benarlah kata Abdullah bin Amr dalam Sunan Tirmizi. Awwalu ma yuqbadu yawmal qiyamah qabla yawmil qiyamah al-khusyu'. Yang pertama dicabut oleh Allah di akhir zaman, khusyuk. Sehingga nggak ada mau kiai nggak khusyuk. Mursyid aja sulit, apalagi murid. Kenapa orang sulit khusyuk? Karena nggak kenal dia lagi berhadapan sama siapa. Mohon maaf, kalau Pak Bupati datang, tapi orang nggak tahu itu Pak Bupati, dicuekin nggak? Ya, pernah nggak Bupati? Seneng nggak kalau lagi ke pasar orang nggak tahu? Seneng ya? Nyamar, seneng. Itu justru seneng. Tapi kalau lagi acara begini, datang terus nggak ada nyambut gimana? Nggak seneng. Orang cuek, Bupati biarin, dia mau bupati. Nggak seneng, pasti nggak seneng. Kenapa ini rakyatnya Pak Bupati ini takzim? Karena kenal. Kalau tidak kenal, tidak akan ada penghormatan. Coba Pak Kiai datang, nggak pakai baju kebesaran, sarung, ya. Sarungnya ada merek tertentu kan, biar beda sama jamaah biasanya. Maka saya hari ini datang nggak pakai merek, pakai rida biar keren, biar disebut kiai, ya kan? Supaya kalau datang, cium, ya benar. Dulu pengalaman begitu, ya. Pengalaman dulu begitu. Kalau mau datang ke majelis, banyak-banyakin nih peralatannya biar disebut ustaz. Sekarang malah nyesel. Ya.
Ke mall aja nggak bisa makan. Ya, mau makan, nah makanya saya kalau masuk pasar, masuk mall copot kopiah. Bukan khawarimul muru'ah, tapi seperti Pak Bupati lagi nyamar. Ya. Apa maksud kalam tadi? Kita hormat sama kiai karena kita kenal kepada dia. Hormat sama bupati karena kita kenal sama dia. Kalau nggak kenal nggak hormat. Khusyuk itu nau'un min al-ihtiram. Khusyuk itu salah satu bentuk ekspresi hormat. Orang yang tidak khusyuk itu karena dia nggak kenal lagi sholat tuh nyembah siapa. Itu. Makanya sholatnya nggak nikmat-nikmat. Tapi hati-hati. Ahlullah, kekasih-kekasih Allah, dikasih lezat. Jadi bedakan khusyuk dengan lezat. Kelezatan berzikir, kelezatan sholat itu natijah. Itu natijah, itu buah. Kalau khusyuk wajib. Khusyuk itu nggak mesti ada lezahnya. Kalau khusyuk, contoh, waktu kita nyantri atau Pak Bupati punya bawahan. Kalau lagi jalan, itu kan pada nunduk semua. Nyaman nggak nyaman mesti nunduk. Kenapa? Kenal kepada beliau. Sama kepada Allah juga begitu. Nyaman gak nyaman, nikmat gak nikmat sholatnya, tetap kita sujud. Karena kita gak nyembah nikmat, kita nyembah sang pemberi nikmat. Kita gak nyembah lezat, gak nyembah khusyuk, kita nyembah Allah yang memberi rasa lezat itu. Cukup ya? Udah panas? Beneran, udah begini mulu. Nabi Ibrahim, ini penutup. Nabi Ibrahim tiap malam Isra. Tiap malam naik ke langit. Ketika turun, dia lihat. Apa yang dia lihat? Ada orang berdosa. Apa kata Ibrahim? Allahumma ahlikhu. Nih orang ahli tauhid biasa begini nih. Ahli kalam biasa begini. Ahli tauhid begini Pak. Kalau ngelihat ada orang maksiat, orang durhaka, apa kata dia? Allahumma ahlikhu, ya Allah hancurkan ini orang yang maksiat. Ini warisan Nabi Ibrahim sebelum diberi pelajaran oleh Allah. Naik lagi malam besok, begitu lagi, ya Allah ahlikhu, mati semua itu. Satu kampung mati. Jadi kenapa banyak bencana dulu di masa-masa sebelumnya? Itu karena doa para nabi. Nabi-nabi doa Pak. Karena umatnya nyakitin Nabi, Nabi nggak tahan, doa dia, hancur umat itu. Nabi Muhammad disakiti orang Taif, angkat tangan nggak? Doa nggak? Enggak, makanya nggak turun azab ke Taif dan Mekah. Kalau nggak itu Mekah udah ditutup sama gunung Taif, bukit Taif. Ini beda Sayyidina Muhammad dengan Sayyidina Ibrahim. Walaupun lahirnya belakangan, tapi lebih tua daripada Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim naik lagi. Lihat lagi orang buat maksiat dengan semua maksiat. Mulai dari judi, LGBT, itu udah lihat sama dia. Apa kata beliau? Allahumma adammirhu. Ya Allah hancurkan dia, hancurkan mereka. Detik itu turun musibah. Jadi kenapa di masa dulu banyak musibah? Umatnya maksiat, nyakitin para nabi, nabinya nggak tahan. Coba lihat, Nabi Nuh, berapa lama musibah nggak turun? 950 tahun. Kenapa? Beliau nggak ngangkat tangan. Tapi tahun 950 sabarnya hilang. Angkat tangan. Gimana dalam Al-Quran Kiai? Kalamnya Sayyidina Nuh. Apa doa beliau? Rabbi la tazar. Itu Nabi. Itu doa orang lagi pengen punya anak tuh Kiai. Rabbi la tazarni farda.